Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita sama-sama hadir ke masjid yang kita muliakan untuk sama kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan duduk i'tikaf mudzakarah ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu mendoakan umatnya, terutama kepada umatnya yang memulai aktivitasnya di pagi hari untuk melaksanakan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkatilah umatku dalam kepagi-pagian mereka. Mudah-mudahan kita di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk di dalam doa Rasulullah, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengingatkan pada diri saya dan semua yang hadir di sini untuk sama-sama kita niatkan ikhlas selama kita berada di dalam masjid, dan kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala dalam mudzakarah ilmu agama ini. InsyaAllah kajian kita adalah tentang tafsir surat Al-Isra ayat 30 sampai 31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana 'ibadihi khabiran basira. Wa la taqtulu awladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana hita'an kabira. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu adalah yang membentangkan rizki kepada orang yang Dia kehendaki dan menentukannya. Innahu bi'ibadihi kana khabiran basira. Sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya maha mengetahui dan maha melihatnya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian, dan membunuh mereka itu adalah perbuatan dosa yang besar. Jadi ayat ini menunjukkan kepada semuanya bahwa sesungguhnya rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang telah menentukan rizki itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Karena rizki itu sudah ditentukan ketika seseorang itu masih dalam rahim seorang
ibu. Bukankah di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan ketika ada proses janin, ya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Sesungguhnya proses dikumpulkannya penciptaan seseorang di antara kalian itu, ya, selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah itu apa? Air mani. Bertemunya air mani laki-laki dengan air mani perempuan. Prosesnya masih dalam bentuk air mani 40 hari. 40 hari berikutnya dalam bentuk segumpal darah. Darah, ya, yang menggantung di rahim seorang ibu. Alaqah. Alaqah itu darah yang menggantung. Subhanallah, Rasulullah menyebutkan itu dulu, sebelum ilmu kedokteran yang sekarang ini menemukan bahwa sesungguhnya janin itu kan menggantung, begitu kan, di rahim ibu, bukan kemudian dibawa. Kalau sudah dibawa udah mau lahir gitu kan, ya ini kan menggantung, begitu kan. Alaqah, Rasulullah mengatakan alaqah, sesuatu yang menggantung, darah yang menggantung di rahim seorang ibu selama 40 hari. Kemudian menjadi apa? Mudghah, ya, sekerat daging. Ya, sekerat itu ya, kalau mudghah itu satu suapan. Jadi satu suapan kalau kecil begitu kan, masih dalam bentuk daging. 40, 40, 40. Berapa itu? 120 hari. 120 hari sama dengan 4 bulan. Prosesnya 4 bulan. Setelah kemudian 4 bulan, Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Jadi kalau sudah usia kandungan 4 bulan ke atas, maka sudah ada ruhnya. Kalau sudah ada ruhnya, maka para ulama mengatakan tidak boleh kemudian orang menggugurkan. Kenapa? Karena sudah ada ruhnya. Ya, meskipun belum sempurna, tapi sudah ada ruhnya. Fa yu'maru al-malaku fa yanfukhu fihi ruh. Kemudian apa? Ditiupkan ruh pada janin tersebut. Ya. Kemudian apa? Fa yu'maru bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi asyaqiyun aw sa'idun. Ditentukan kemudian pada janin ini apa? Rizkinya. Ya. Kemudian ajalnya, umurnya berapa. Kemudian amalnya, perbuatannya selama hidup di dunia bagaimana. Kemudian yang keempat apa? Termasuk yang bahagia apa termasuk yang celaka. 4 hal ini sudah ditentukan ketika kita masih di dalam janin, ya, atau dalam rahim seorang ibu. Nah, ini kan berarti apa? Allah sudah menentukan, ya, manusia itu sudah ditentukan rizkinya oleh Allah Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah ada yang melata di permukaan bumi ini kecuali semuanya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi rizki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadar rizki banyak ataupun kadar rizki sedikit sudah ditentukan oleh Allah. Inna rabbaka yabsutur rizqa. Sesungguhnya Tuhan itu yang telah apa? Membentangkan, memberikan rizki liman yasha, yang Allah kehendaki. Berarti ada sebagian orang dikehendaki oleh Allah rizkinya banyak. Ada juga sebagian orang yang dikehendaki oleh Allah rizkinya apa? Sedikit. Nah, rizki itu apa? Ma yuntafa'u bihi walau kana muharraman. Rizki itu apa? Sesuatu yang bisa dimanfaatkan meskipun kadang orang mendapatkannya dari jalan yang haram. Itu rizki. Jadi tidak semua orang mendapatkan rizki dari cara yang halal. Ada juga yang mendapatkan rizkinya dari cara yang haram. Tapi rizki itu apa? Sesuatu yang dia manfaatkan. Ya, yang dia manfaatkan untuk dirinya, itu rizkinya dia. Kenapa? Karena belum tentu apa yang kita miliki itu menjadi rizki kita. Kalau tidak kita manfaatkan. Kita punya pekerjaan, setiap bulan ada gaji, ada pemasukan, kita tabung. Ya, kita tabung. Sekian banyak tabung kita kira-kira semuanya kita manfaatkan enggak? Tidak. Ada mungkin
saudara datang ya minta bantuan, kita berikan. Oleh saudara kemudian ya uangnya dipakai untuk kepentingan dia. Rizki siapa? Rizkinya saudara. Gitu kan? Anak kita kemudian sedang mondok atau sedang sekolah, butuh biaya, kita berikan kepada dia untuk selama dia mondoknya. Rizkinya siapa? Rizkinya anak. Kenapa? Karena yang memanfaatkan dia. Bisa jadi kita hanya apa? Sebagai wasilahnya saja, perantaranya saja. Tapi belum tentu semuanya kita yang memanfaatkan. Ya, itu namanya apa? Rizki. Jadi rizki itu yang kita manfaatkan sendiri. Ya, kadang ini saya punya disiapkan air minum. Kalau saya minum itu rezeki saya. Ya, tapi kalau saya tidak minum kemudian itu ada yang minum berarti rezekinya dia kan. Belum tentu sesuatu yang dekat dengan kita itu menjadi apa? Rezeki kita. Kalau tidak kita manfaatkan. Ya. Jadi kan sering kita mendapatkan sesuatu dari kajian pagi ini mungkin makan gitu kan. Ya, yang dimakan di sini itulah rizkinya dia. Tapi kalau kemudian dia bawa, saya nggak udah makan di rumah aja, diambil dia bawa pulang. Sampai rumah kemudian dimakan oleh istrinya, rizkinya siapa? Ya, sampai rumah dimakan oleh anaknya, rizkinya siapa? Rizkinya anak. Atau sampai rumah ternyata ada tamu, karena ingin memuliakan tamu diberikan kepada tamunya, rizkinya siapa? Rizkinya tamu. Ya, tentu semua yang kita miliki, yang kita punyai kemudian menjadi rizki kita. Ya, itulah yang dikatakan ma yuntafa'u bihi walau kana muharraman, sesuatu yang dimanfaatkan dari hal tersebut, dari barang tersebut, meskipun caranya mendapatkannya dari cara yang haram. Tapi kalau orang mendapatkan rizkinya dari yang haram, maka tidak berkah. Keberkahan rizki itu jika kita mendapatkan dari cara yang halal, kemudian dibelanjakan untuk sesuatu yang halal, maka apa? Rizkinya berkah. Jadi rizki itu bukan kemudian kalau berkah berarti banyak sekali rizkinya, tidak. Sedikit atau banyak jika kemudian dia mendapatkan dari cara yang halal, kemudian dia nafkahkan di tempat yang halal atau untuk sesuatu yang halal, maka itulah dikatakan berkahnya rizki. Nah, berkah itu apa sih? Al-barakatu zadatul khairi. Keberkahan itu tambahan kebaikan. Jadi kalau berbicara tentang rizki, berkahnya rizki, meskipun kita mendapatkan rizki sedikit, tapi kalau kemudian kita manfaatkan untuk ibadah, maka apa? Rizki berkah. Rizki yang kita dapatkan untuk makan kita dan keluarga kita. Kita memberikan, kalau yang bapak-bapaknya sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban memberikan nafkah, diberikan kepada keluarganya, dimanfaatkan oleh keluarganya untuk kepentingan pokoknya, untuk kebutuhannya setiap hari. Maka apa? Jika kemudian didapatkan dari cara yang halal, kemudian dimanfaatkan untuk sesuatu yang halal, berkah. Orang mendapatkan rizki diberikan kepada keluarganya, niatnya untuk menunaikan kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya, dapat pahala. Ya, makanya makanan itu berpengaruh kepada diri kita dan keluarga kita. Makanan itu juga berpengaruh kepada ibadah kita. Makanya kita apa? Harusnya kewajiban kita mencari rizki yang halal. Kenapa? Kalau kemudian kita makan dari makanan yang haram, kita berikan juga kepada anak-anak kita makanan yang haram, apa kata Rasulullah? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan-makanan yang haram, maka dia lebih dekat kepada neraka. Artinya apa? Kalau dagingnya tumbuh dari makanan-makanan yang haram, maka bisa menjadikan perangai seseorang itu enggak baik. Ahli maksiat, sering melanggar larangan Allah Ta'ala, sering meninggalkan kewajiban. Orang yang seperti ini kalau terus-terusan dia hidupnya seperti itu, apa yang terjadi? Ya banyak dosanya. Kalau banyak dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Makanya rizki, makanan, ya jika kemudian dari makanan yang haram berpengaruh pada perangai kita. Ya, perangai anak-anak kita. Ya, kenapa? Karena apa? Rasulullah mengatakan
Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram maka akan lebih dekat dengan apa? Neraka. Makanan yang haram juga berpengaruh pada ibadah kita. Para ulama mengatakan kalau kita makan makanan yang haram, kemudian kita sholat, makanan haramnya di dalam perut kita. Apa kata Rasulullah SAW atau kata para ulama? Setiap orang yang sholat, jika kemudian masih ada makanan yang haram di dalam perutnya, maka dikatakan sah sholatnya tapi tidak diterima. Maksudnya apa? Sah sholatnya tapi tidak mendapatkan pahala. Jadi kalau rukun dan syaratnya terpenuhi, sah sholatnya tapi tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena masih ada makanan yang haram di dalam perutnya. Makanya syarat diterimanya sholat, ya, di dalam kitab Sulamut Taufik karya Syekh Abdullah bin Tahir bin Husain Ba'alawi, ya, beliau mengatakan apa? Di antara syarat diterimanya sholat itu apa? Hendaknya tempat sholatnya halal, hendaknya pakaian dipakai untuk sholat halal, makanan yang dimakan ketika dia sholat halal, dan kemudian dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatnya. Itu diantaranya. Berarti apa? Makanan kita berpengaruh pada ibadah kita. Bahkan berpengaruh pada doa kita. Orang doa tapi kemudian setiap harinya makan makanan yang haram. Bagaimana akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Ya. Jadi rizki kita yang halal dan kemudian kita infakkan di jalan yang halal, maka apa? Akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bicara tentang rizki, Allah yang menentukan rizkinya masing-masing. Jadi kalau orang tahu bahwa rizkinya masing-masing sudah ditentukan oleh Allah, apa yang ada pada dirinya? Sifat qanaah. Sekarang tetangga yang mendapatkan rizki, kita tidak. Ya, kita mengatakan semoga apa? Berkah rizkinya. Begitu. Tapi kan tidak. Terkadang kalau tetangga yang dapatkan rizki, kitanya yang pusing. Mikirin dia, ini dari mana dia dapat uang seperti itu? Jangan-jangan dia korupsi. Ya, jangan-jangan dia melihara tuyul. Gitu kan. Orang suudzon terus gitu kan. Dia yang dapat rizki, kita yang bingung. Ya kan bisa gitu kan. Itulah kita. Rasa iri, dengki, hasad, ya, sirik gitu kan. Ya, itu biasa ada pada sebagian orang. Kalau orang tahu bahwa rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, kenapa kemudian dia harus apa? Iri kepada orang lain. Rizkinya sudah ditentukan. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Tuhanmu itu yang telah membentangkan rizki kepada yang dia kehendaki. Kalau orang mempunyai sifat qanaah, maka enak dia. Oh, sekarang dia dapatkan rizki, siapa tahu besok adalah saya. Begitu kan? Kenapa? Karena rizki sudah ditentukan. Dan rizki Allah kepada makhluknya tidak akan pernah salah. Oh, itu aturan tadi saya yang dapat, ternyata dia yang dapat gitu kan. Ya, kalau kita kemudian bagi-bagi kemudian di masjid gitu kan, ternyata ada yang dapat baikan atau bagusan, kita dapat biasa-biasa aja. Wah, itu tadi yang nyerobot dia itu kan, nah, katakan begitu kan. Kalau memang rizkinya dia, bagaimanapun caranya akan sampai kepada dia. Subhanallah. Ya, kalau memang rizkinya si fulan, bagaimanapun caranya akan sampai kepada si fulan. Pernah suatu ketika ada seorang kakek-kakek makan buah anggur, makan itu buah anggur gitu kan. Tinggal satu buah anggur sudah dia makan, ya dia sudah masukkan ke mulutnya. Ternyata namanya kakek-kakek gitu kan, batuk dia. Kebanyakan makan buah anggur gitu kan, batuk dia. Nah, jatuh anggurnya, datang cucunya, ya umur 5 tahun, lari dia, oh, ada buah anggur, langsung dimakan. Apa kata kakeknya? Hadza rizquhu, itulah rizkinya dia. Subhanallah. Terkadang sesuatu sudah sampai pada mulut kita. Sudah sampai pada mulut kita. Kalau bukan rizki kita, nggak akan nyampe. Subhanallah. Itu kan jadi pelajaran bagi kita ya. Sudah di mulut, tinggal nelen, gitu kan? Ya, tinggal nelen aja. Kalau memang bukan rizki kita, ya nggak akan nyampe. Subhanallah. Ada orang makan, ya apa?
buah terlalu banyak kemudian nyangkut buahnya sehingga susah dia mau nafas, susah gitu kan. Susah gitu, minum udah nggak bisa saking banyaknya yang dimakan gitu kan, nyangkut. Orangnya kemudian sakit, merasa sakit, sudah minum nggak bisa. Akhirnya kemudian mau dibawa ke dokter. Nah, mau dibawa ke dokter, naik angkot dia. Ketika naik angkot mungkin dia agak serimpet gitu jalannya, sendak gitu kan, keluar keluar di depan pintu, ada kucing, langsung dimakan. Artinya jauh-jauh dari rumahnya, dia hanya memberi makan kucing gitu kan, rizkinya itulah rizki. Nggak tahu kita, nggak tahu kita bagaimana Allah Ta'ala akan memberikan rizki kepada kita, bagaimana caranya, jalannya, kita nggak tahu. Yang penting rizki itu akan nyampe kepada kita dan tidak akan pernah salah alamat. Beda yang pakai lagunya Ayu Ting Ting itu kan ya. Salah alamat itu kan, itu kita. Kadang Grab aja salah alamat, bukan pesanan kita, diberikan ke kita, begitu kan? Ya, itu kita, tapi Allah tidak akan pernah salah alamat. Kalau memang sudah rizkinya si fulan akan sampai kepada dia bagaimanapun caranya. Subhanallah. Kalau kita, karena saya sering bimbing jamaah umroh gitu ya, kadang kalau kita dengarkan ceritanya mereka itu ya, ada saja yang dapat biaya umroh tanpa dia sangka-sangka. Subhanallah. Ada yang cerita seorang ustadz, ya, waktu dia nyampaikan kuliah subuh seperti ini kan, di bilangan Kelapa Gading, disampaikan kayak tadi sama MC-nya. Nah, kajian subuh sekarang ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Fulan, ya, jangan nggak sebutkan namanya Fulan. Nah, dia bilang Kiai Haji, padahal dia belum haji, dia belum umroh. Ya, akhirnya karena Ustadz ini lugu gitu kan, di awal mohon maaf tadi MC-nya salah menyebutkan. Ya, saya bukan Kiai Haji, saya aja umroh aja belum, bagaimana Kiai Haji gitu kan? Subhanallah. Ternyata di antara jamaahnya ada yang merespon itu kan, oh ini belum umroh Ustadz ini. Selesai kajian itu dideketin, Ustadz memang belum umroh, belum. Ya, sini ke rumah saya. Ya, dibawa ke rumahnya, Pak Ustadz daftar umroh, Pak Ustadz dengan istrinya, berapa? Cari-cari, ternyata kemudian karena akrab sama saya, nelpon saya langsung, berapa biayanya? Langsung kemudian dikasih kontan ketika itu. Untuk biaya umroh dan dia dan istrinya. Karena istrinya hamil, maka kemudian dia bawa ibunya. Ya, itulah rizki, kita nggak tahu. Orang cuma salah menyebutkan, dia terus terang, jadinya apa? Rizkinya dia dapat apa? Umroh. Subhanallah. Sesuatu yang dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan. Uangnya siapa? Uangnya Pak Haji. Siapa yang memanfaatkan? Ustadz itu kan. Rizkinya siapa? Rizkinya dia. Ya, inilah tidak akan pernah salah. Innallaha yabsutur rizq liman yasha'u wa yaqdir, dan Allah yang telah menentukan. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah itu kepada hamba-hambanya khabiran basira, maha mengetahui dan maha melihat. Artinya apa? Kalau kita diberikan oleh Allah rizki seperti kita sekarang ini, keadaan kita sekarang ini, Allah yang maha mengetahui keadaan kita. Memang kita diberikan rizki yang seperti itu. Kenapa tidak diberikan rizki lebih banyakkan lagi? Kalau kita kan memang begitu, pinginnya apa? Sudah dapat rizki banyak, pingin lebih banyak lagi. Begitu kan? Ada nggak dapat rizki banyak, pingin sedikit? Ya Allah, kenapa Engkau memberikan aku rizki banyak? Mendingan yang sedikit saja ya Allah. Ada nggak kira-kira begitu? Ada nggak? Nggak ada. Sudah mendapatkan rizki, masih kurang, ya kurang banyak. Begitu kan? Itu kita. Subhanallah. Padahal kalau kemudian kita mau membandingkan rizki, biasanya rizki itu banyak berupa harta ya. Nah, katakan kalau kita bicara tentang harta, sebetulnya nikmat harta itu hanya sebagian dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hanya sebagian kecil saja. Nikmat harta itu hanya sebagian kecil dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat harta jika dibandingkan dengan nikmat sehat, kira-kira mana yang lebih berharga?
Bener nih, bener nih. Orang kaya gitu kan, tapi kemudian sakit-sakitan. Enak nggak? Nggak enak. Mobilnya mewah, rumahnya megah, hartanya melimpah, ya, sawahnya di mana-mana, tapi sakit-sakitan. Kalau orang sakit-sakitan, minumnya dibatasin, makanannya juga dipilihin, nggak semuanya, ya kan begitu kan? Mendingan sehat gitu kan? Ya, datang pagi-pagi untuk ikut kajian subuh, dapat makanan, makanannya enak, makan aja, begitu kan? Nggak pilih-pilih, begitu kan? Kalau orang sakit, datang ke resepsian, mau makan ini, kata istrinya, jangan, ternyata tekanan dirinya naik lagi. Mau makan ini, jangan, kolesterol. Nggak boleh. Ya, orang sakit-sakitan gitu kan, makanan enak, dia sendiri nggak bisa. Ya, kenapa? Karena bahaya bagi dirinya, gitu kan? Yang ada gulanya banyak, nanti kemudian diabetes. Yang kemudian lemaknya banyak, nanti kolesterol. Ya, ada saja. Makanya nikmat harta tidak akan sebanding dengan nikmat sehat. Allah berikan kepada kita kesehatan luar biasa. Nikmat mata. Nikmat mata ini sungguh luar biasa. Ya, kalau kita amatin mata yang kecil ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lebih dari semua lensa dari handphone yang kita punyai. Ya, bisa memandang dengan sesuatu dengan begitu telitinya. Ya, tidak kemudian harus diperbesar gitu. Mana kalau matanya mau diperbesar lagi kan? Ya begitulah matanya. Baik mata kita yang seperti ini ataupun mata orang yang sipit ataupun mata orang yang lebih lebar, semuanya diberikan oleh Allah taala sesuatu yang luar biasa. Bahkan di antara kenikmatan mata ini bisa melakukan gerakan refleks. Kenapa? Karena ada cairannya pada mata ini. Kalau nggak ada cairannya, ya kering. Bagaimana kemudian kita mau berkedip gitu kan? Subhanallah. Pagi hari kemudian kita bangun tidur, melihat indahnya pemandangan gitu kan, luar biasa, nikmat sekali. Coba kalau kemudian nikmat mata ini dicabut oleh Allah Ta'ala, semuanya gelap. Subhanallah, semuanya gelap. Ada orang terkadang butanya itu pelan-pelan. Kadang kemudian dia buta hanya melihat cahaya saja. Nah, meraba cahaya. Terus kemudian cahaya-cahaya itu hilang-hilang, tinggal satu titik saja. Bagaimana kalau orang kemudian seperti itu? Hilang semua kenikmatan, dia bisa memandang itu. Yang ada dia hanya meraba-raba saja, mendengar saja. Nah, makanya nikmat mata itu luar biasa. Berarti apa? Dibandingkan dengan nikmat harta, nggak ada apa-apanya harta. Nikmat sehat jika dibandingkan dengan nikmat hidup, pasti orang akan mengatakan apa? Yang lebih utama? Hidup apa sehat? Nah, orang disuruh milih kok. Ya. Berarti apa? Nikmat hidup meskipun orang sakit-sakitan. Nggak ada orang ingin mati, apalagi tipe-tipe kayak kita ini kan. Ya, besok mati, bingung gitu kan. Ya, nggak ada. Kemudian orang sakit-sakitan, ya ditanya, gimana Pak? Ya kalau bisa sembuh lah, bisa hidup lebih lama lagi. Oh Bapak kayak begini ini udah nggak lama lagi begini ini. Kira-kira apa? Marah dia kan? Meskipun sakit-sakitan dibilang begitu ya, marah dia. Ada kemudian orang sakit-sakitan ingin mati itu, pasti ingin hidup lebih lama lagi. Nah, itulah nikmat hidup lebih berharga daripada nikmat sehat. Dan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman. Nah, itulah tidak ada bandingannya dengan nikmat iman. Kita kumpul di sini, saya tidak pernah kenal dengan ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Kenapa? Kita dikumpulkan karena iman, karena satu agama. Ya, nikmat iman itulah yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kenikmatan yang luar biasa. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyaknya. Kenapa kita tidak bersyukur? Dan Allah Maha tahu. Ya, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah itu terhadap hambanya Maha mengetahui dan Maha melihat. Kenapa kita diberikan nikmat yang seperti ini sekarang ini? Seperti keadaan kita. Tidak kemudian kita punya jabatan lebih tinggi lagi atau punya kekayaan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena Allah Maha tahu bahwa dengan nikmat yang seperti itu Anda sekarang ini menjadi orang-orang yang rajin ke masjid.
Ya coba, kalau seandainya nikmatnya, jabatannya lebih tinggi lagi gitu kan, sibuk ngurusin jabatan. Kemana-mana harus meeting, ke sana kemari gitu kan, harus protokoler dan segala macam, repot dah. Akhirnya kemudian masjidnya ditinggalkan. Ya, sholatnya di mana-mana jauh. Iya kalau masih sholat. Kalau nggak sholat karena banyak meetingnya, ya itu kan. Kalau kita diberikan nikmat kekayaan lebih daripada yang sekarang ini, ya lebih daripada kita sekarang ini, bisa jadi kemudian apa? Tidurnya nyaman, enak, gitu kan? Kira-kira bangun nggak? Ya, nggak bangun-bangun karena apa? Karena nikmatnya tidur. Begitulah. Bisa jadi kemudian menjadikan kita sombong. Kalau kemudian orang sombong dengan kekayaannya, apa yang terjadi? Berdosa. Makanya bersyukurlah kita dengan apa adanya kita sekarang ini, dan kemudian dengan kondisi kita masih bisa ibadah kepada Allah setiap harinya, sholat 5 waktu, bisa mendapatkan rizki yang halal, bisa kemudian memberikan nafkah yang halal kepada anak dan keluarga kita, bersyukurlah kepada Allah. Itu orang yang qanaah. Sudah rizki kita sudah ditentukan oleh Allah. Seandainya kita diberikan rizki banyak, belum tentu kita seperti ini. Seandainya kita diberikan jabatan lebih tinggi lagi, belum tentu kita seperti ini. Selama kita bisa memanfaatkan hidup kita untuk kebaikan, berapapun rizki yang kita dapatkan, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Ini orang qanaah. Ada cerita orang qanaah. Seorang nelayan. Setiap pagi pergi ke laut, bawa perahunya untuk cari ikan. Suatu ketika ada seorang nelayan, habis sholat subuh, dia langsung pergi. Biasanya perginya agak siang sedikit gitu kan, ya sudah terang sedikit dia baru pergi. Ini enggak, habis sholat subuh kemudian dia pergi. Kemudian ternyata tidak lama dia dapatkan apa? Ikan yang begitu banyaknya. Ya, sampai kemudian dia pulang pagi-pagi. Teman-temannya baru berangkat, dia pulang. Ketemu dengan teman-temannya, kenapa kok sudah pulang? Ya, alhamdulillah hari ini saya sudah dapatkan rezeki saya. Tuh, kenapa nggak diteruskan? Ya, mencari ikan lebih banyak lagi. Udahlah, saya pulang aja, istirahat, gitu kan? Kata orang ini. Terus saja, ya lanjutkan. Masih pagi begini, cari ikan yang lebih banyak lagi. Sudahlah, kalau kemudian saya punya ikan lebih banyak lagi, apa yang harus saya lakukan? Kan enak nanti hasilnya lebih banyak lagi. Kata orang ini, kalau hasilnya lebih banyak lagi, apa yang harus saya lakukan? Ditabung nanti kalau sudah banyak uangnya. Kalau saya sudah punya tabungan banyak, terus apa lagi? Beli perahu lagi. Kalau saya sudah beli perahu, apa lagi? Disewakan perahunya. Nah, kalau sudah saya sewakan perahunya, terus apa lagi? Enak kamu tinggal nunggu di rumah istirahat. Nunggu setoran saja. Apa kata orang ini? Ketimbang saya berandai-andai kapan saya istirahat, mendingan saya sekarang pulang juga sama-sama istirahat. Ya kan begitu kan? Berandai-andai kapan bisa istirahat. Kalau orang hanya kemudian disibukkan oleh dunianya, nggak akan selesai-selesai. Iya, pengen satu perahu. Oh, enak ya dapat satu perahu. Pengen nambah lagi, gitu kan? Enak dapat 2 perahu. Temennya punya 2 perahu. Oh, dia 2 perahu, saya harus 3 perahu. Akhirnya kerja terus kan? Yang ada kan begitu kan? Kalau kita disibukkan oleh dunia, kita nggak akan pernah kita merasa puas. Bagaikan orang yang minum air laut, semakin minum semakin begitulah. Orang yang disibukkan dengan dunianya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau orang disibukkan dengan dunianya, bagaikan yang disebutkan dalam surat At-Takatsur ini. Alhaakum, kalian dilalaikan. Dengan apa? At-Takatsur. At-takatsur itu memperbanyak, menumpuk-numpuk harta. Setiap hari ada orang setiap harinya itu pergi waktu masih gelap. Ya, subuh malah dia tinggalkan sholat subuhnya karena Karena agak jauh tempat kantornya. Kalau dia terlambat sedikit nanti macet, pergi gelap-gelap. Pulangnya malam. Ya, gelap-gelap juga sudah. Malamnya istirahat. Besoknya pergi seperti itu lagi. Kalau kita hanya seperti itu hidup kita, disibukkan oleh dunia kita, pagi sudah keluar, malam pulang, besoknya pagi keluar, malam pulang, Sabtu dan Ahad hanya untuk refreshing, istirahat. Kenapa? Karena 5 hari sudah penat dalam pekerjaannya. Begitu saja hidupnya. Kira-kira apa bedanya dengan hewan? Nah, hewan pagi-pagi sudah keluar. Burung, itu kalau burung
ya, udara sana, ya di luar sana apa? Dia akan keluar pagi-pagi cari makannya. Nanti pulang sore hari. Apa bedanya kita dengan hewan? Kalau cuma seperti itu, disibukkan oleh dunia kita. Makanya bersyukurlah kepada Allah jika kita ditentukan oleh Allah menjadi yang sekarang ini. Yang sekarang ini kemudian kita bisa ibadah dengan nikmat kepada Allah, bersyukurlah. Apalagi yang kita inginkan. Ya. Allah Maha tahu tentang keadaan kita dan Allah Maha melihat. Kemudian ayat berikutnya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Kasus pembunuhan tahun 2024 banyak sekali. Ada ibu bunuh anaknya, ada bapak bunuh keluarganya semuanya. Kenapa? Karena tanggungan ekonomi, karena keadaan sosialnya, ya macam-macam. Ya karena memang rendahnya akhlaknya, pribadinya, sampai kemudian ada masalah sedikit maka kekerasan yang terjadi, saking kerasnya sampai kemudian membunuh keluarganya atau anaknya, ya. Tapi kalau sampai ada ibu membunuh anaknya, ada yang kemudian mengajak anaknya untuk terjun dari apartemen bagian berapa, kemudian mati bersama. Ada yang kemudian digantung satu-satu anaknya, kemudian dia yang terakhir sendiri. Bagaimana itu? Kalau ibu itu kan paling sayangnya kepada anak itu kan, paling perhatian kepada anak. Karena dari waktu anak kecil dia sama ibu gitu kan. Kalau ibunya tega seperti itu bagaimana itu kan? Ya. Kita mungkin perasaan kita sebagai orang tua kok bisa-bisanya, kok teganya gitu kan. Kasus seperti itu banyak di tahun 2024. Kalau dulu pada masa jahiliyah memang ada orang membunuh anak perempuannya, namanya wa'dul banat, ya, memendam anak perempuan hidup-hidup. Anak perempuan hidup-hidup dipendam gitu kan, apa nggak kasihan, anak masih merah begitu, kemudian nangis, meronta-ronta, udah dipendam aja begitu saja, teganya gitu. Instingnya hewan, sebuas-buasnya hewan, kalau sama anak sendiri tidak akan tega melakukan sesuatu yang menjadikan anak itu sengsara. Paling dia dipindahkan di tempat yang aman, kemudian setelah itu ditinggal, begitu kan? Ya, itu. Kucing saja kalau merasa anaknya terkena bahaya, nggak nyaman dipindah gitu kan, dibawa kemana begitu kan, kucing. Ya, masa kemudian orang tua ya kalah atau manusia kalah dengan hewan. Itulah ya, kalau orang itu tidak berpendidikan, tidak mengetahui ilmu agama yang benar, maka apa yang terjadi? Ya, dia melampiaskan hawa nafsunya, bisa jadi dengan amarah dan kemudian berlebihan sampai kepada pembunuhan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nahnu, kita, Allah taala yang memberikan rizki kepada anak-anak kalian dan juga rizki kepada kalian. Jadi jangan khawatir punya anak banyak, jangan khawatir miskin. Ya, punya anak sedikit pun juga jangan khawatir miskin. Kenapa? Karena sudah ada rizkinya masing-masing. Kan sudah ditentukan tadi, rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia ataupun celaka, sudah ditentukan. Masing-masing anak kita, semakin datang lagi anak yang baru di keluarga kita, ada rizkinya sudah. Jangan khawatir. Kita orang tua terkadang hanya sebagai wasilahnya anak-anak kita. Nah, kalau anak-anak kita lagi mondok, lagi belajar agama, terkadang rizkinya orang tua itu ada saja. Ya, anak-anak kita lagi mondok, ya, kalau kemudian kita memang ikhlas cari rizkinya untuk anak-anak kita yang sedang belajar ilmu agama, rizkinya itu ada saja. Waktunya dia harus bayar bulanan di pondok, ternyata ada saja rizkinya. Itulah, ya, Allah Ta'ala akan memberikan rizki kepada anak kita, ya, melalui siapa? Melalui kita. Ya, mereka tidak bekerja, tapi mereka belajar.
karena keutamaan belajar itulah kemudian apa? Rizki orang tuanya banyak sekali. Subhanallah. Saya tidak bicara tentang orang lain, tapi saya bicara tentang keluarga saya, ayah saya. Ayah saya bukan orang kaya, bukan kemudian seorang yang punya gaji tetap setiap bulannya. Tapi saya lihat ketika saya belajar, ya, sampai kemudian saya S1, saya S2, subhanallah, rizkinya ada saja. Dan beliau mengatakan, ketika kamu sekolah, selama kamu sekolah, ada saja rizkinya. Ya, ada saja rizkinya. Subhanallah. Itu artinya apa? Allah berikan rizki kepada orang tua kita melalui kita yang belajar. Ya, bisa jadi begitu. Jadi, kenapa kemudian orang khawatir kalau banyak anak kemudian ya jadi miskin? Tidak. Allah menentukan kita banyak anaknya. Meskipun kita minum pil KB atau apa gitu kan, kalau memang Allah tentukan dapat anak, ya akan dapat anak. Terkadang orang minta untuk punya anak, nggak punya anak, sedangkan yang banyak anaknya bingung gitu kan, anaknya mau diapain gitu kan, rizkinya bagaimana gitu kan. Ada saja rizkinya. Sekarang kita pontang-panting mencari rizki untuk anak-anak kita, bisa jadi anak kita besar sedikit, dia akan banyak membantu kita. Ya, kalau saking banyaknya anaknya, maka banyak sekali. Ada dua orang tua, setiap lebaran anak-anaknya pada datang. Ya, anaknya 8 pada datang. Kemudian masing-masing anaknya, karena anaknya adalah anak-anak yang baik, yang soleh dan soleha, memberikan kepada si bapak dan si ibu ini ya kelebihan rizkinya. Senangnya luar biasa. Saking senangnya, kedua orang tua ini mengatakan coba anak kita 12 ya, mungkin lebih banyak. Gitu kan? Ya, itu 8. Ya, 8 ya, itu kan sudah 8 sudah banyak, masih kurang banyak lagi. Begitulah, kita nggak tahu. Ya, balasan anak-anak kita ketika kemudian kita sudah tua, kemudian memberikan kepada kita apa saja bisa. Ya, ada saya punya jamaah di Bekasi. Anaknya 3 perempuan, semuanya sukses. Jadi anaknya berebut, ayo Pak, kita jalan-jalan ke sini. Yang sana, ayo kita umroh. Yang satu, subhanallah, bingung saya katanya. Anak-anaknya membalas kebaikan orang tuanya. Jadi kalau sekarang kita pontang-panting kerja keras cari rezeki untuk anak-anak kita, maka nanti ketika kita sudah tua ada balasan dari anak-anak kita. Ya. Jadi Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Jangan khawatir. Ya, sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala rezekinya. Ya. Inna qatlahum kana hita'an kabira. Dan sesungguhnya membunuh anak-anak itu adalah dosa yang besar. Yang membunuh. Bagaimana kemudian membunuh keluarga sendiri, darah dagingnya, belahan jiwanya, ya, tumpuan harapan dia di masa yang akan datang, anak kita. Kalau kita bukan orang yang kaya, bukan orang yang alim, tapi kita punya anak, maka didiklah anak kita dengan pendidikan agama yang benar. Itulah rizki kita, harta kita yang sungguh luar biasa, berharga. Kita bukan orang yang kaya sehingga tidak bisa amal jariah bangun masjid katakan. Kenapa? Karena rezeki kita pas-pasan. Ya, pas mau beli mobil ada, pas mau beli rumah ada, ya, itu. Itu pas-pasan. Jadi rezeki kita pas-pasan sehingga nggak ada kelebihannya. Ya, sehingga tidak bisa kemudian bikin masjid dan segala macam. Tidak bisa amal jariah. Ya. Karena Rasulullah mengatakan jika anak Adam itu meninggal dunia maka 3 hal yang akan nanti pahalanya mengalir kepada dia. Apa yang pertama? Shadaqatun jariyah. Ya, sedekah jariah. Ya, bangun masjid, dibangun yang begitu megahnya, orang nikmat untuk sholat di sana, selama masjidnya dipakai untuk sholat maka dia dapat kucuran pahala. Ya, sedekah jariah. Tidak bangun masjid kemudian belikan karpet masjid semuanya yang luar biasa bagusnya sehingga nikmat orang sholat di dalam masjidnya. Saking nikmatnya kadang nggak keluar dari masjidnya, tidur di masjid. Gitu kan. Saking enaknya. Ini amal jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau kebetulan kita adalah seorang ustaz, seorang alim, kemudian mengajarkan ilmunya kepada jamaahnya, maka ilmunya selama diamalkan oleh jamaahnya, orang ini dapat kucuran pahala. Yang ketiga
atau anak yang soleh yang mendoakannya. Kalau kita bukan orang yang kaya, kita bukan seorang yang alim, maka apa? Didiklah anak kita dengan didikan agama yang benar. Tumpuan harapan kita nanti di akhir hayat kita adalah anak-anak kita. Tumpuan harapan kita ketika kita meninggal dunia adalah anak-anak kita. Ya, maka itulah anak itu adalah apa? Harapan kita, orang tua. Ketika kita masih hidup, mereka masih hidup, anak-anak kita ingin apa? Berbakti kepada kita di masa hidup kita. Ketika kita sudah meninggal dunia, maka kemudian apa? Harapan kita apa? Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Itulah harapan kita. Ya, ini Allah Ta'ala yang memberikan rizki kepada kita dan anak-anak kita, dan membunuh mereka adalah kesalahan yang besar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pembahasan tafsir dari surat Al-Isra ayat 30 dan 31. Inti dari pembahasannya bahwa apa? Yang pertama, rizki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Maha mengetahui keadaan hambanya, sehingga apa yang Allah berikan itu sesuai dengan apa yang telah Allah ketahui kepada kita hambanya. Dan yang ketiga, jangan pernah khawatir miskin karena banyaknya anak. Kenapa? Karena setiap anak itu ada rizkinya masing-masing. Keempat, membunuh anak adalah kesalahan yang besar, dosa yang besar. Di antara dosa yang nanti kemudian menyebabkan seseorang itu akan disiksa di dalam neraka adalah karena pembunuhan. Ya, saya kira itu ya kajian kita di pagi hari ini. Mungkin di antara jamaah ada yang mau ditanyakan ya, terkait apa yang telah sudah saya sampaikan, ya dipersilahkan. Iya, banyak anak, banyak rizki. Ya, kalau kita andaikannya, kita punya hewan peliharaan, maka tidak mungkin kita pilih yang ini saja kita beri makan, yang lainnya nggak diberi makan. Kira-kira begitu nggak? Yang nggak diberi makan semuanya. Ya, meskipun terkadang kalau satu plastik atau satu kantong makanan, ya kalau hewannya cuma satu akan bisa sampai seminggu, katakan begitu. Tapi kalau hewannya banyak pasti apa? Mungkin cuma 2 hari, 3 hari habis. Tapi kan akan dibagi. Itu kalau kita punya hewan peliharaan. Allah Maha mengetahui tentang hamba-hambanya. Allah yang menciptakan hambanya, Allah yang sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa setiap hambanya ada rizkinya masing-masing. Ya, tinggal rizki kita banyak, maka kita bersyukur. Rizki kita sedikit, maka kita qanaah. Jika itu yang ada di dalam hati kita, maka hidup kita enak. Ulama sufi, seorang ulama sufi mengatakan, alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'anna bali. Saya tahu bahwa rizki saya enggak akan dimakan oleh orang lain, maka hati saya tenang. Ya, kalau rizki saya enggak akan dimakan oleh orang lain, maka apa? Hati saya senang, hati saya tenang. Ya, itu kenapa? Karena qanaahnya luar biasa. Kalau memang sudah rizki saya, bagaimanapun caranya akan sampai kepada saya. Saya sering mengatakan ya, dalam kajian saya, kalau kita makan kebuli bareng-bareng, satu nampan berempat. Ya, coba kalau kita makan kebuli bareng-bareng, terkadang kalau kita makannya kan pakai apa? Tangan, begitu kan? Tangan. Sudah kita ambil, sudah di mulut, kemudian jatuh. Dan karena mungkin terlalu banyak gitu kan, jatuh atau terlalu berasnya itu beras mati sehingga apa terlalu berpencar begitu kan, tidak ngumpul gitu kan, jatuh. Karena jatuhnya agak ke kiri atau agak ke kanan oleh teman, kemudian diambil, sudah dimakan sama dia. Padahal sudah dekat sekali dengan apa mulut kita, bukan rezeki kita. Ya, bukan rezeki kita. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan rezeki kita masing-masing. Maka memang banyak anak banyak rezeki. Kenapa? Karena sudah ditentukan rezekinya. Cuma banyak sedikitnya itu yang kita nggak tahu. Ya, banyak sedikitnya mereka ini kita nggak tahu. Kalau kemudian pemerintah menggalakkan KB, ya itu kan pemerintah kan punya kalkulasi. Ya, di daerah ini terlalu banyak populasinya sehingga kemudian pekerjaannya susah, maka yang sini digalakkan KB, yang di sana enggak, begitu kan? Nah, begitu.
Itu ya itu hitung-hitungan pemerintah begitu kan. Bagi kita Allah Subhanahu wa taala yang Maha menentukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Subhanallah. Orang mempunyai anak itu ketentuan Allah taala. Ada orang sehat. Ya, sehat, dua-duanya sehat normal, tapi nggak punya anak, ya kan? Ada bertahun-tahun nggak punya anak. Subhanallah. Padahal kalau dilihat orangnya dua-duanya sehat. Periksa ke dokter normal semuanya, tapi tidak dikaruniai anak oleh Allah taala. Tapi ada orang sakit-sakitan punya anak. Punya anak. Saya punya jamaah saya itu di Tegal. Subhanallah, diuji oleh Allah Ta'ala. Tidak lama setelah pernikahannya, berapa bulan setelah pernikahannya, si suaminya sakit lumpuh. Bahkan waktu itu duduk aja nggak bisa, lumpuh. Allah alam sakitnya apa? Yang kalau saya lihat itu kayaknya penyakit ain, ya penyakit ain. Orang iri, dengki, kemudian mengatakan kata-kata yang nggak baik, sehingga apa menjadikan dia apa lumpuh. Sudah ya kira-kira 10 tahun yang lalu lah mulai sakitnya itu. Sekarang anaknya berapa? 2. Lumpuh pada. Ya. Anaknya 2. Orang mengatakan geleng-geleng bagaimana gitu. Itulah ya. Allah Subhanahu wa taala kalau menentukan seseorang itu mendapatkan karunia anak, bagaimana jalannya? Kita mikirkan bagaimana itu kan. Ya, sudah Allah Maha tahu gitu kan. Jangan dipikirin ya. Kemudian yang kedua, memang amalan-amalan ya untuk menjadi orang kaya banyak. Ya, banyak sekali. Cuma yang terpenting adalah ketika kita mendapatkan rizki itu dengan cara yang halal. Ya, dengan cara yang halal. Kemudian ya kita istiqomahkan amalan tersebut sampai kemudian kita mendapatkan rezeki yang banyak, nafkahkanlah di jalan yang halal. Kenapa? Karena sesungguhnya rizki itu bukan hanya kemudian kenikmatan, tapi ujian. Ujian. Bukannya Nabi Sulaiman, Nabi Raja. Coba Nabi Sulaiman, Nabi dan Raja. Ketika kemudian beliau minta istana Balqis didatangkan, ada jin ifrit mengatakan, saya bisa mendatangkan istana Balqis sebelum Anda selesai dari tempat duduk Anda ini, sebelum Anda beranjak dari tempat duduk Anda ini. Kemudian ada seorang wali yang bernama Asif ibnu Barkhaya. Ini kalau Asif itu orang Arab, Asif ibnu Barkhaya. Kalau sudah masuk ke Sunda namanya Asep. Asif orang Arab, kalau Asep orang Sunda gitu kan. Asif ibnu Barkhaya. Dia mengatakan, saya bisa mendatangkan istana Balqis sebelum Anda berkedip. Maksudnya bukan langsung melihat langsung berkedip, tidak. Melihat sesuatu, memandang lama gitu kan, lama-kelamaan berkedip kan. Kalau kita memandang sesuatu yang bagus, ya katakan nonton bola. Kalau orang nonton bola kan nggak pengen terlewat ya, nonton gitu kan, ya, gitu kan, sampai gitu kan. Lama-kelamaan orang ini mesti akan berkedip kan, ya. Nah, ketika orang melihat dengan pandangan yang lama kemudian berkedip, itu istana akan sudah didatangkan oleh Asif ibnu Barkhaya ini. Dan benar, falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu. Ketika kemudian istana itu berada di depannya, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah kemuliaan dari Tuhanku. Dia beluani untuk mengujiku. Aashkuru am akfur? Apakah saya bersyukur atau tidak bersyukur? Jadi kekayaan itu ujian. Tapi terkadang orang diuji dengan kekayaan tidak merasa bahwa itu ujian. Sehingga dia katakan, oh nikmat, ya saya lebih bagus, lebih enak daripada yang lainnya, ya nikmat. Tapi kemudian nggak sholat, ya nggak bangun malam, nggak puasa, tidak sedekah, sombong, maka berapa banyak dosanya? Karena ujian apa? Kenikmatan itu. Karena ujian harta. Dan orang diuji dengan harta banyak tidak lulusnya. Beda dengan diuji dengan kemiskinan. Kalau orang diuji dengan kemiskinan, banyak orang apa? Bangun malam, ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak, ya Allah. Gitu kan? Banyak nangisnya dia kan? Banyak puasanya karena nggak ada makanan. Ya, gitu kan? Ya, diuji dengan kemiskinan begitu. Tapi kalau diuji dengan kekayaan, banyak lalainya. Ternyata kekayaan itu ujian. Ya.
Mau bersyukur apa enggak? Subhanallah. Kita itu dipilih oleh Allah untuk jadi orang kaya. Tidak semuanya kaya seperti kita. Katakanlah kalau kita orang kaya gitu kan. Kita dipilih oleh Allah jadi orang yang jabatannya tinggi. Tidak semuanya orang jabatannya tinggi. Maka bersyukurlah. Yang memberikan rizki siapa? Yang memberikan jabatan siapa? Allah. Bersyukurlah. Syukurnya apa? Lakukanlah ketaatan kepada Allah. Di antara ketaatan apa? Bersedekah, berinfak, keluarkan zakatnya, lakukan ibadah yang benar, haji, umrah, dan yang lainnya. Rizkinya dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi rizki itu juga apa? Ujian bagi kita. Jangan dikira hanya apa kenikmatan saja. Ya saya kira itu ya. Itulah repotnya. Kalau sudah mendarah daging, makanan haramnya bagaimana? Nah, itulah pentingnya orang menjaga makanan. Subhanallah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau beliau diberi makanan oleh budaknya, ditanya, ini dari mana makanannya? Oh, dari kebun Anda tadi ada yang jatuh, maka saya ambil kurmanya. Suatu ketika beliau diberi makanan oleh budaknya, karena mungkin lapar gitu kan, langsung dimakan. Budaknya heran, wahai Sayyidina Abu Bakar, biasanya Anda kalau saya beri makanan, Anda bertanya, dari mana makanan ini? Kenapa hari ini tidak Anda tanya? Oh iya, dari mana makanannya? Gitu kan? Itu tadi saya diminta oleh seseorang untuk ngobatin dia. Saya bacakan Al-Fatihah, sembuh gitu kan. Maka kemudian apa? Saya diberi makanan itu. Kamu ahli nggak dalam mengobati? Enggak, saya cuma itu aja. Langsung apa? Karena bukan ahlinya kan nggak boleh ngobatin gitu kan. Ya. Maka apa? Langsung dia masukkan jari-jarinya, dimuntahkan semua. Ya. Subhanallah. Orang menjaga makanan. Ya. Kenapa? Karena khawatir mendarah daging itu tadi. Kalau sudah mendarah daging, ya itu tadi, setiap daging yang tumbuh dari masalah-masalah atau makanan-makanan yang haram, maka akan lebih dekat dengan apa? Neraka. Ya, makanya tidak boleh kemudian orang itu apa? Membiarkan seenaknya saja makanan yang dia makan. Makanan kita yang halal bisa menjadikan benih anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan solihah. Ya. Jadi kalau sudah mendarah daging, gimana lagi? Ya dia bertobat ya. Tapi tidak menjadikan apa? Sholatnya tidak diterima terus. Ya. Ya, kalau dia bertobat, ya karena mungkin dia sekali makan, dua kali makan, kemudian dia bertobat, ya kalau Allah menerima tobatnya, maka akan apa? Bisa jadi sholatnya diterima juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau makanan itu dihidangkan untuk kita kan, ya nggak apa-apa sebetulnya. Sebetulnya bawa buahnya atau kuenya gitu kan, taruh di tisu, dimasukkan, ya. Pura-pura taruh tisunya di depan begini, kemudian satu, oleh kanan kiri, nggak ada siapa-siapa, taruh ke bawah. Itu kan pengalaman. Kalau Pak Ustadz nggak pakai begituan, karena Pak Ustadz kemudian diberi tentengan. Ya, jadi selama makanan itu dihidangkan untuk kita, silahkan. Cuma kan nggak begitu adabnya ya. Ya, sudah kita dihidangkan, maka apa yang dihidangkan kita makan. Tidak kemudian dibawa pulang. Ya, kasihan yang lainnya. Kita yang diundang bukan hanya kita saja. Banyak yang diundang. Apakah kemudian makanan itu untuk kita saja? Kadang kan aji mumpung ya. Wah, mumpung prasmanan enak-enak, makan yang banyak. Habis itu kemudian nggak habis, kan sayang kan? Ya, kan orang begitu kan, katanya uji mumpung, wah ini makanannya enak-enak, sehingga numpuk begitu kan. Ternyata namanya perut kita ini kan terbatas. Mau bagaimanapun dipaksakan juga nggak bisa, meskipun enaknya luar biasa kan. Kalau dipaksakan juga nggak akan bisa kan. Ya, kenapa harus dibuang-buang? Masih banyak tamu yang lainnya gitu kan. Ya, saya kira itu. Banyak hal-hal haram di dalam tubuh itu ternyata tetap menjadi salah satu solusi terberat yang dari salah satu kajian itu ternyata dia menguji mengenai puasa dari secara kedokteran juga
Saya nggak tahu kalau bekam kemudian bisa membersihkan makanan-makanan yang haram yang sudah mendarah daging gitu kan. Karena bekam itu hanya membersihkan darah yang kotor pada lapisan tertentu saja. Ya, tidak semuanya. Karena darah-darah yang kotor yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita pada lapisan tertentu saja, tidak semuanya. Kalau sudah mendarah daging kan susah. Ya, tapi itu di antara usaha. Ya, di antara usaha. Kalau cuci darah bukan orang sehat itu. Ya, jadi itu mungkin di antara usahanya. Cuma tidak murni bahwa bisa kemudian membersihkan semuanya. Mungkin, ya, mungkin saja dengan sebagian darahnya yang kotor itu dia ambil gitu kan, tapi tidak semuanya. Iya. Pas kebetulan tadi dia ada menyebut tentang amalan bisa jadi masuk ke dalam golongan orang-orang yang akan menolak menjadi di lapak pendidikan. Ini bisa disebutkan salah satu ide bisa diamalkan bersama. Tadi yang pertama tentang apa lupa sih. Iya, fenomena membunuh anak apakah itu takdir? Iya, takdir. Orang membunuh anaknya ya memang takdirnya begitu. Orang mati bunuh diri ya memang takdirnya begitu. Ya, Allah berikan takdirnya begitu. Ya, makanya kemudian kita berusaha untuk belajar ilmu agama dengan benar dan mengamalkannya. Kita nggak tahu Allah takdirkan kita bagaimana, kita nggak tahu. Ya. Makanya kita kan belajar mengkaji ilmu agama, mengamalkannya, itu kan usaha kita. Bagaimana akhir hayat kita nggak tahu. Allah yang maha menentukan. Jadi orang mati bunuh diri ditakdirkan oleh Allah. Bahkan ada orang yang pingin bunuh diri, nggak mati-mati juga ditakdirkan nggak mati karena bunuh diri. Iya, saya ada itu anak muda, saya lihat, nah, dia terjun dari atas itu ya, dari jembatan ke kali. Kebetulan rumah saya dekat kali itu kan. Dia terjun ke atas, waktu gelap-gelap itu mati lampu dia terjun. Sampai bawah ternyata kesakitan dia. Aduh, aduh. Diterangin itu kan sama penduduk kampung, ternyata ada anak yang di bawah merang-merang kesakitan. Ditolong, dibawa ke rumah sakit, patah kakinya, tapi nggak mati. Ya, ternyata ditanya, kenapa kamu mau bunuh diri dia? Patah hati. Ya, makanya patah hati. Cintanya bertepuk sebelah tangan gitu kan. Ternyata dia sudah kali kedua itu. Sebelumnya dia naik motor kenceng gitu kan, ditabrakin, ya hancur motornya, ya patah tulangnya, nggak mati. Dua kali. Ya 2 kali itu. Allah tentukan dia nggak mati bunuh diri gitu kan. Nah, ada orang pakai ya mungkin yang dia sudah pelajari dulu bagaimana bunuh diri yang cespleng gitu kan, kemudian dipakai begitu, diminum tenggak mati gitu kan, ada yang begitu kan. Ya, itulah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala matinya dengan bunuh diri. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan di antara amalan agar kemudian kita ini mendapatkan rizki, dicukupin kehidupan kita. Apa kata Rasulullah? Di dalam hadis Rasulullah disebutkan, bacalah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, setiap harinya dibaca 100 kali.
Ya, itu kata Rasulullah agar dicukupin rizkinya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu kan gampang kan? Ya. Memang sebagian orang menyatakan harus baca Waqiah setiap hari. Ada amalannya. Tapi yang disebutkan di dalam hadis, ya hadis Rasulullah menyebutkan, ya untuk apa dibaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ya kata Rasulullah akan dicukupin selama hidupnya. Kalau dia rajin bacanya, istiqomah. Nah, setiap hari baca 100 kali, apakah dibaca setelah selesai subuh, atau dibaca setelah selesai sholat duhur, atau selesai sholat duha, terserah, yang penting 100 kali. Dibaca, insya Allah Allah cukupi rezekinya. Saya mohon maaf, tidak bisa berlama-lama karena ada kajian lagi, ya, 6:30 di Rawamangun, makanya saya undur diri. Insya Allah mudah-mudahan bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam kajian yang lainnya. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.